Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para orang tua, para hadirin, para hadirat, semuanya yang hadir malam ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa selalu dalam lindungan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, sampai kepada hikmah yang keenam, yaitu hikmah yang keenam ini membahas, menerangkan tentang masalah doa. Al-hikmatu sadisah. Jadi hikmah yang keenam ini tentang keterangan masalah doa dan adab-adab berdoa yang banyak sudah saat ini hilang adab-adab itu di dalam berdoa. Entah kada diketahui, kada mengetahui, atau kada banyak lagi yang menyampaikan. Al-hikmatu sadisah, bermula hikmah yang keenam. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Yang artinya, janganlah keterlambatan pemberian Allah Ta'ala kepada engkau disertai engkau sudah berdoa dengan berulang-ulang menyebabkan engkau putus asa. Dia Tuhan Allah telah menjamin bagi engkau suatu pengabulan fima yakhtaru laka, pada sesuatu yang Ia pilih untuk engkau, bukan pada pengijabahan atau pengabulan suatu pengabulan yang engkau pilih untuk dirimu. Dan Ia menjamin bagi engkau pada waktu yang Ia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi bunyinya kurang lebihnya kayak itulah hikmah yang keenam nih. Jadi pertama di sini jadinya jangan sampai menyebabkan kepada kita terlambatnya ijabah doa dari Tuhan tuh. Kita tuh sudah berdoa merintih-rintih berulang-ulang, sababnya sabab putus asa. Pertama di sini dulu kita membahas masalah adab berdoa dulu sebelum menguraikan hal ini. Adab yang pertama dulu, doa itu ialah secara garis besar so'alul abdi rabbahu, permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Ada juga yang mendefinisikan doa itu talabun mashubun biadabin, permintaan seorang hamba kepada Tuhannya dengan beradab. Lalu jernya yang pertama,
Adab apabila berdoa kepada Tuhan dulu yang pertamanya lengketkan, temukan 2 garis tangan di dalam berdoa. Itu adab yang pertama. Kan apabila kita beradab, Tuhan senang juga. Orang kada beradab, kita melihat orang kada beradab. Orang tua itu bisa sarik. Lihat kekanakan tapi beradab. Orang tua ada duduk di muka dia depan orang tua batis hunjur kan kada beradab. Sarik biasanya orang tua kada bisa adab kekanakan. Kayak itu aja lawan Tuhan kita. Bila kita penuh dengan adab, insya Allah doa itu juga akan cepat dikabulkan. Pertama adabnya, ini garis tangan. Nih, sampok akan punya 2 garis tangan. Atau sampok lo. Timbak sama parak-parak kamera di parak. Tangan ulun jangan ditimbak. Jangan lawan peluru tapi. Nah tangan. Nah garis kelihatan di kamera. Sampok 2 garis. Yang nonton melihat. 2 garisnya sampok. Adakah tangan manusia yang ada bergaris? 2 sampok. Itu adab nang datang dari Nabi kayak itu berdoa. Sampokkan 2 garis tangan. Cuma yang wah ini kada menyindir, kada apa-apa bang. Cuma itu yang kita tahu dari Nabi. Ada nang berdoa kayak ini, ada nang kayak ini, ada nang di tangan aja. Orang berdoa, tangan kelitik-kelitik, amin, amin, amin. Kelitik-kelitik itu. Kada ada adabnya. Kalau mungkinnya kada mengetahui atau apa. Orang berdoa, alhamdulillah rabbil alamin, kelitik-kelitik. Rupanya mengawai supaya lakas kabul kan. Kada ada riwayat kayak ini dari Nabi adab dalam berdoa. Mungkin ada yang ke atas kayak ini, cuma ini kada ada dari Nabi yang ke atas sedang. Ya Allah, atas ika, Tuhan di langit kan. Mungkin orang-orang yang mengangkat tangan ke atas itu kemungkinan inya hanya hakikat hati aja mungkin bahwa meninggikan Tuhan, bahwa Tuhan itu derajat di atas. Cuma adab yang pertama yang datang dari Nabi itu dalam berdoa itu harus menyampaikan 2 garis tangan. Tuan guru kita bahari mulai nantuha kita sampai tuan guru dahulu. Contoh tuan guru terkenal di foto-foto lah, tuan guru Jenal Ilmi. Jadi berdoa tuh orang beradab tahu. Itu adab yang pertama. 2 nang datang dari Nabi. Arahkanlah jenya bahasa Indonesianya aja. Arahkanlah wajahmu menghadap kepada kiblat. Lalu saat Nabi mengatakan itu kepada para sahabat, lalu para sahabat itu ada pemahaman beberapa macam. Pertama ada yang berdoa mengarah ke Ka'bah. Itu nang paham umum. Lalu ada juga nang mereka sudah memahami sampai ke dalam, lalu berpendapat aslinya sebenarnya kiblat itu di mana ajanya. Maka mahadaplah jenya berdoa itu kan jar Nabi kepada Baitullah. Sebagian orang ke Makkah, ke Ka'bah. Sebenarnya yang hakikat aslinya ialah berdoa itu mahadap ke mana aja boleh. Cuma intinya pandangan muha jangan daripada lepas daripada Baitullah yang ada pada dalam diri. Itu adab yang kedua. Yang mana Baitullah pada dalam diri kadada sing. Sesuai dengan hadis qalbul mu'min Baitullah. Hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Lalu berdoa tuh ke situ. Ke sini. Dalam dada ini ada hati. Hati ini ada 2. Ada kalbun jasmani, ada kalbun rohani. Hati yang jasmani dan hati yang rohani. Hati yang jasmani berupa dagingnya.
hati yang rohani, rasa di dalam daging. Nah, kita mengangkat tangan kan, hati, kepala sini, lawan kepala ini, lain rasanya. Ketika kita beda rasanya. Orang nambah itu bujur-bujur meminta kayak apa tuan guru kita beri. Ya Rabbi, ya Tuhan ulun, paham. Ubudiyah, bujur-bujur kehambaan tadi Pak. Dua itu aja yang kita tahu. Pertama menyampukkan kedua telapak tangan, kedua menghadap kepada dada, kepala. Harus berdoa ke atas langit. Ya Allah, ya Allah, turunkan dari langit. Kemana-mana apa-apakah? Karena berdekatan dengan menghadapnya wajah nih ke kiblat yang ada di diri ialah hati. Ya Allah, kalau belum mukmin hatinya orang beriman adalah Baitullah, mendekati dengan berdekatan dengan firman Tuhan, ana aqrabu ilaikum min hablil warid, aku lebih dekat kepada kalian daripada urat yang ada di leher. Mendekati dengan ucapan Tuhan. Nah itu dulu adab yang adab dalam berdoa dulu. Satu tadi menyampukkan garis kedua telapak tangan, yang kedua menghadap kiblat ke sini. Lalu makanya kalau di dalam syarah hikam tuh banyak disebutkan kiblatnya orang syariat jadinya ialah Makkah, kiblatnya orang tarikat ialah kesini, Baitullah nang di dalam diri, kiblatnya orang nang hakikat jadinya kepada mursyidnya, kiblatnya orang nama rifat lain lagi. Hanya di sini masih keterangan tentang orang nang ditarikat. Kiblatnya kemana? Ke Baitullah. Mun orang kiblatnya sudah di hakikatnya kada lagi berdoa, bukan sombong. Tapi nya datang ke gurunya. Guru ajar. Ulun ada pangniat guru yang hendak bola pesantren atau madrasah. Mun ada kadernya diberi rezeki lebih. Jar gurunya, jadi ya kayaknya. Udah orangnya kada minta lagi. Tuh ngarannya kiblat hakikat tuh orang nabi si mursyid. Bila gurunya berdiam menjawab kada kayak apa aja berusaha, kayak apa aja no kada kawa. Tapi dia belajar sidin ada pangniat baik karena jadi ya. Nah tuh tunggu ya. Tuh orang nang di makam hakikat di dalam doanya. Ada yang sini masih dibahas masalah di dalam betarikat dulu. Orang nang ditarikat kiblatnya kemana? Ke Baitullah yang ada di dalam hati. Lalu jernya di sini layakun, janganlah menjadikan, janganlah keterlambatan pemberian Tuhan itu disertai engkau sudah berdoa merintih dan berulang-ulang di dalam doa menyebabkan engkau putus asa. Ada orang sehari kelawan Tuhan. Ulun rancak kada tangan tamu. Ulun nih guru aja sakit kena masalah ekonomi. Ulun nih guru aja banyak benar masalah. Ulun nih sudah aja ulun berdoa guru aja. Kada juga kabul-kabul lagi aja. Sarik kada pangjalan Tuhan. Cuma kada lagi menyambung cuma-cuma dalam hati. Ada ulun sangkal nih lawan Tuhan hati. Artinya ketika sangkal hati lawan Tuhan, apalagi sarik menyambut sarik lawan Tuhan kedua nih cuma hati sangkal. Itu kada boleh benar. Kenapa jadi kada boleh benar? Itu salah satu tanda lamahnya tauhid kepada Tuhan. Lamahnya ketauhidan seseorang pada diri. Kada juga guru aja, lapah dia berdoa, kada juga kabul. Kadang mbah nur rasa anu juga hati aja rasa kada bang sarik dia cuma kada bang sarik jer cuma padahal sarik. Rancak bener tuh orang datang pada ulun kayak itu menyebabkan putus asa. Sedangkan 5 ajanya ada 5 macam yang mana doa itu cepat benar takabul.
Doa itu akan cepat diijabah oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan apabila berbarengan dengan 5. Satu jadinya, apabila doa seseorang itu permintaannya berbarengan kesamaan dengan permintaan kedua orang tuanya, itu cepat benar kabul. Tapi kadang kau dipadahi mak bah pian kana berdoa anu bah lah ulun berdoa anu juga kana kawa di sini pas kabalajuran sifatnya kabalajuran kesamaan antara doa orang tadi dengan kedua orang tuanya. Di sini urusan hati. Pas hatinya berucap hati kuitan tadi kada harus tapa imbai aja waktunya kada harus tapa imbai. Misalnya dalam setahun ada kesamaan doa. Nang kuitan bedahulu udah berdoa, ya Allah jan anakku banyak akan rajaki. Pas na anak jo mangkat tangan banyak akan rajaki. Kita tuh cepat benak kabul tapa imbai lan doa kuitan. Satu lah. Dua, doa itu akan cepat dikabulkan. Di antara doa yang paling cepat dikabulkan ialah yang kedua, apabila permintaan seseorang itu berbarengan sama atau kesamaan dengan apa yang dipinta oleh orang yang pernah dibantunya. Jadi kita pernah membantu orang, pas inya lagi pas habis dibantu tuh inya berucap kehimongan hati tadi, alhamdulillah jadinya mudahan saya tu anu jar, mudahan saya tu anu. Di lain waktu pas nang membantu nih berdoa juga permintaannya sama. Kenapa inya dikatakan jadi cepat kabul? Nya berucap dari hati. Orang yang dibantu tadi berucap dari hati. Ya Allah, ya. Dan siapa tuh orang dari hati itu, je bahasa kita menderuoh marintih kama. Bahasanya apa lah? Pakai perasaan lah bahasa wa ini. Pakai perasaan. Udahan si anu tuh anu. Udahan ucapan tadi. Orang yang kita bantu, inya merasa senang lalu berdoa dari hatinya. Makanya kita kan anu jar berselamatan jar. Ancaklah kita menyelamat jar. Saikong tukang baca doa tuh belum tentu nang lain tuh hati berucap selamat bertahan dalam hati. Ada nang hatinya kada mangkat tangan wara. Puja ada nang selamat minta selamat akan macam-macam minta selamat akan anak, ada yang minta selamat akan tulak bala, ada yang minta selamat akan toko, ada yang minta selamat akan lain-lain selamatnya. Seandainya kita tuh berdoa selamat seberitaan kita diucapkan lo orang bahari biasanya kita menyelamat lah kita baca doa selamat. Tuh sebujurnya kita harus memasang hati seberitaan sama-sama untuk satu selamat tadi. Selamat napakah? Selamat napakah? Serentak dasar capat kabul. Jadi bila satu dua kedua tadi tuh, bila ketika orang nang contoh lain aja tadi lah, nang dalam selamat tadi doa selamat tadi. Di sini mengambil masalah pemahaman urusan hatinya yang meminta kepada Tuhan. Kita baca doa selamat lah bertahan, baca doa selamat. Kalau tuh orang baca hati nama empat mangkat tangan ini belum tentu rasa hati tadi tuh pakai perasaan minta selamat tahu ucap. Seandainya minta sama-sama bujur selamat itu akan lebih bagus dan lebih mulia. Dua tadilah, tiga lagi. Doa akan cepat dikabulkan oleh Tuhan apabila permintaan seseorang itu berbarengan dengan kesamaan dengan orang yang pernah ia tolong. Membantu lon menolong bedain. Bila membantu itu sifatnya karena kekurangan.
Bila menolong itu bukan karena kekurangan. Nya mungkin umpama lah membantu, nya kada duit, pas kapelipit napakah kita bentui itu membantu. Mun menolong inya duit ada kada kekurangan kada. Cuma kayak sejenis menolongi menggeni bala lamaran kah, atau menggeni mangkat lamari kah, atau menggeni bemasak kah, napakah jenisnya kada kekurangan, duit ada. Pas setelah ditolongi, alhamdulillah jar, mudahan si anu tu anu jar. Nah bocah pinya pas di lain waktu si inya nih meminta juga dengan permintaan yang sama, capat bener dikabulakan. Tiga adalah nya 5 bertaan. 4, doa yang akan cepat dimakbul oleh Tuhan apabila permintaannya tadi itu berbarengan atau kesamaan dengan permintaan istri yang solehah. Waduh, bah Jomar bila mendengar bini, bah Jomar. Ini bila permintaannya laki lawan bini itu sama. Tapi kata kawa kita bepada, seumpama paman Ismail ini bini ulun, seumpama bini ulun cuma kita kada bakal kawin juga. Man juga, mau malam bini. Kena malam mungkin berdoa lah, berdoa. Sama-sama kita yang minta ini. Ada kawa di padehi. Karena dari ketulusan hati bini, melihat laki, pengorbanan laki, mencari menjemput tentang menjemput rezeki, merintih hati bini nih, kayak nikah lakiku, angkat tangan, ya Allah ya Rabbi, tambahkan rezeki lakiku. Lakinya berdoa juga sama daripada hati meminta tadi, cepat benar dikabulkan. 4 dah. Mana kata kau dipadehi tapi leh kabini ini yang kita berjanjian aja berdua. Dokter Alpat. Ada kau berjanji sama. Karena memang itu datang dari hatinya. Dari urusan hatinya masing-masing. Padahal kan di situ kan pengabulannya cepat tuh. Cuma di situ rahasianya memang ketulusan dari hati pas kebelujuran kesamaan. 4 adalah 5. Apabila permintaan seseorang itu ada kesamaan atau berbarengan dengan anak keturunannya, anak keturunan yang saleh. Di situ permintaan kuitan lawan anak sama, dan abah nu jarang kuitan mendoakan anak, mendoakan kuitan jarang bener. Nang ada kakak apalagi orang nganom-anom jarang bener. Ngano-anom mau banyak menyarik kalau kuitan, jangan mendoakan menyambati lagi abah itu penyarikan, mama itu penyarikan. Jawaban dari kata doa itu lagi. Mendoakan kuitan, apalagi mendoakan dalam keadaan merintih, jauh bener lagi. Cuma bilanya ada kesamaan yang kelima dengan doa orang tua, dengan doa anak keturunan tadi, anak keturunannya tadi. Nah itu juga cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. 5 macam nih lah. 5. La yakun ta'akhuru amadil ata'i, janganlah membuat menjadikan janganlah keterlambatan pemberian Allah Ta'ala kepada engkau itu disertai engkau sudah berulang-ulang merintih di dalam doa menyebabkan engkau putus asa. Fahuwa, dia Allah, dhamina lakal ijabah, menjamin bagimu pengabulan pada sesuatu yang Ia pilih untukmu. Jadi di sini kita harus tahu, makanya di sini harus tahu. Makanya tadi ada ulun kisahkan orang yang berdoa tadi sampai bisa sarik lawan Tuhan. Nah aja, ada juga dikabulkan lagi, ada juga lagi.
Mau hejir rasa sari kelawan Tuhan cuma kayak apa sari kelawan Tuhan. Karena kenapa di sini perlu kita tahu di dalam hadis itu disebutkan kalau ada hilaf pengijabahan dari Tuhan itu ada 3 macamnya. 1 bisa sesuai dengan yang kita pinta. 2 bisa ada sesuai dengan yang kita pinta tapi disingkirkan dari musibah. 3 bisa kada diijabah tapi kada diwujudkan di dunia tapi sebagai simpanan di akhirat. Contoh dulu 1, amun kita meminta lawan Tuhan sesuai lawan permintaan kita, himong bener gitu tuh ada. Tapi kita di sini harus tahu ijabah dari Tuhan itu ada 3 macam. Yang kedua, ujar Tuhan, ku ijabah, tapi pengijabahanku ku ganti, ku hindarkan daripada musibah garing. Seseorang seumpama berdoa, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, tambahkan rezeki ulun. Sebanyak-banyaknya meminta rezeki banyak tapi kada diberi oleh Tuhan. Apakah Tuhan kada mengabulkan? Kada. Ujar Tuhan, ijabahnya aku yang memilih bukan ia yang memilih. Lalu kayak apa caranya biar kada aku beri rezeki banyak? Tak kenapa? Tapi anaknya yang kadernya bakal garing kada jadi ku garingakan. Nah, tahu kita pas berduit juga banyak, pas anak garing timbul mau obati pikiran. Jadi pengijabahan itu fima yakhtaru laka, pada sesuatu yang ia pilih, bukan yang kita pilih. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kujar, tambahkan rezeki hari ini, artinya begawi seumpama. Jar Tuhan mendengar, maha mendengar. Jar kada dikabulakan Tuhan secara sesuai keinginan inya. Tapi napa pas inya tulak begawi tadi, nang asalnya bakal teranjah sepeda motor, jadi tasipak batu aja. Tetap diijabah. Karena Tuhan itu berjanji dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan itu tidak akan mengingkari janji. Fa'idha ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah doa-doa kalian. Tuhan kada berdusta. Cuma setiap orang yang berdoa aja nya belum memahami tentang pengijabahan dari Tuhan atau dari Allah Ta'ala. Itu aja. Ketika seseorang kada mengetahui pengijabahan, jenis pengijabahannya ada 3 macam dari Tuhan dan semuanya baik, Tuhan yang memilih. Pilihan kita belum tentu baik. Tuhan lebih maha mengetahui mana yang terbaik. Ketika ia kada mengetahui 3 jenis pengijabahan dari Tuhan ini, di sini nang bisa menyebabkan ia putus asa. Ada artinya lapah ada berdoa aja. Lapah ada berdoa. Banyak ucapan orang awam kayak itu. Sarik lawan Tuhan, menyangka buruk lah lawan Tuhan. Sudah juga aku berdoa, ujar Tuhan, berdoa kepada aku kabulakan. Tapi mana kenyataannya aja sampai saat ini kada kabul-kabul ujar. Menyarik seorang. Banyak namanya ulun rancak ada tangan orang, bahanu banyak menghadapi orang maka itu. Dalam mati ulun ini sarik lawan Tuhan nih. La fima takhtaru li nafsika, dan Tuhan mengijabah bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu. Wafil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang ia kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu nang engkau kehendaki. Isuk ya Allah, isuk. Ya Tuhan kayak gini. Isuk harus isuk ngok ada. Mang ngarasi mang silang Tuhan.
Jadi waktunya itu Tuhan nang menentukan. Ulun sambung tetaplah tarus karena 6 dengan 7 ini masih berkaitan. Al-hikmatu sabi'ah dalam hikmah yang ketujuh. La yushakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il mau'ud. Jangan membuat engkau ragu pada suatu janji Tuhan karena ketiadaan terjadinya yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah tertentu masanya, li'alla yakuna dzalika, supaya tidak menjadi yang demikian itu, qadhan fi basiratik, buram mata hatimu, wa ikhmadan, dan padam ya bahasa kita, pajah, linuri sariratik, cahaya hatimu. La yushakkikannaka, jangan membuat engkau ragu. Pertama, kita kada boleh ragu terhadap sesuatu yang kita pinta lawan Tuhan. Itu salah satu menunjukkan lamahnya tauhid juga. At-tashkik fi syai'i, bermula yang namanya tashkik itunya dalam sini disebutkan huwa at-taraddud fil wuqu'i wa adamihi. Taradud tuh maju mundur, berbulak-balik, ragu berarti. At-taraddud fil wuqu'i, pada terjadinya yang dipinta tadi, wa adamihi, dan kada terjadinya. Kabulkah kada yuk? Kabulkah kada yuk? Itu boleh. Bila kita sudah berucap doa, yakin-yakin, meskipun akal pikir maharong-harong, mengganggu-ganggu, maha hantui, memadahkan kada mungkin, tetap perasaan hati ucapakan kabul, yakin, kabul, yakin. Apabila meskipun kada terjadi belum, seperti yang kita pernah bahas di awal-awal dulu dalam majelis. Jadi kita berdoa minta hujan, kada hujan juga. Tetap padahkan hujan. Biar dipadahkan orang itu jur situ berdoa aja orang kada hujan padahal tetap hujan. Dusta aja orang mana hujannya. Kada tetap padahkan hujan. Supaya mentiadakan keraguan yang ada di dalam hati. Dan jadinya wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun telah ditentukan masanya. Ya kan? Bisa ragu terhadap sesuatu yang dipinta, bisa keraguan timbul kepada sesuatu yang sudah diberi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidin berdoa di dalam Al-Quran. Doanya tuh kawa dicontoh. Napa? Rabbi habli minas sholihin. Ujar Nabi Ibrahim waktu masih kawin dengan Sarah bini Sidin, belum hajar. Sidin berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbi Tuhanku, habli, berikan, anugerahkan kepadaku minas sholihin, anak keturunan yang soleh. Lawas Nabi Ibrahim berdoa. Ketika lawas Nabi berdoa, berapa tahun di umur masa Tuha bini Sidin Sarah Baitiber bakal diberi seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Pas Baitiber, imbah itu terjadi. Lalu Sarah ini ragu terhadap yang diberi. Sama, ada boleh juga. Tanpa ragunya, si Sarah berdoa. Kada berdoa, berucap, ya wailata, ajar Sarah. Kayak apa nih? Dia berbahasa. Aali dua anak ajuzun. Aku ini jangan melahirkan kah? Sedangkan aku ini ajuz. Tuha. Kan ada dalam hadis tujuan Nabi,
la yadkhul jannata ajus, kada masuk surga orang nang ajus tuha-tuha. Menangis nenek-nenek mendengar waktu itu. Rasulullah bergaya, menangis nenek-nenek. Dibaiki oleh Rasulullah. Apa artinya? Artinya nang umur tuha bila masuk surga itu jadi banom. Aali dua anak ajuzun, aku nih bakal melahirakankah sedangkan aku nih tuha aja, ragu. Sedangkan sesuatu sudah diberi di parut. Wahadza ba'li syaikhan, ini aku hamil syaikhan dan aku sudah tuha. Syekh ini ada dua maknanya lah, bisa guru bisa orang tuha. Wa ana syaikhan, dan aku tuha. Artinya apa? Disitulah pembelajaran perjalanan suluk seseorang tadi, dari kisah para nabi dahulu dan kisah para wali. Sesuatu yang sudah diberi oleh Tuhan, kita kada boleh lagi meragukan. Majer kayak ulun bisi anak para kelima, ada nang kada sawat 2 tahun keluar seko. Mbak itu berapa tahun pulang keluar seko. Gawian ke sana kamari, tulak, enggak dua anak kayak apa, kada boleh tahu ucap dalam hati. Karena kita kada menghendak, kita kada menolak pemberian Tuhan. Tadi beri Tuhan hamil, sampai tahu ucap, seumpama tahu ucap dalam hati, betianan pulang, seumpama tuh. Jika berucapan Sarah tadian, betianan aku nih Tuhan dah, pacangan melahirkan lah aku, gitu. Kada boleh kita ragu, kada boleh ragu terhadap sesuatu yang sudah diberi. Bila kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala, berarti di situ ada hikmah yang besar tuh rahasianya tadi. Si Sarah juga kada sadar pada permintaan nang laki berdoa, berkisah Sarah kepada nang laki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun saat itu sempat ragu. Ya Nabi Ibrahim nyambat beitibar juga, diberi kabar gembira bini betianan. Sidin lawas bener doa ini sudah di masa Tuhan jadi dikabulkan. Nabi Ibrahim. Ulun kadingat tuh ayat-ayatnya panjang tuh, mengisahkan tentang itu. Intinya di akhir daripada kisah itu, ketika Nabi Ibrahim itu sempat ragu bertanya kepada artinya aku nih Tuhan. Lalu jawaban daripada malaikat yang ada pada diri tadi, rasa timbul, mengeluarkan rasa jawaban tadi. Intinya daripada semua itu, itulah jadinya kekuasaan Allah Ta'ala yang maha kuasa. Itu aja jawabannya. Ketika Nabi Ibrahim mendengar Allah Ta'ala tadi itu maha kuasa, diberti menyadari Nabi Ibrahim di situ ada hikmah dan rahasia setiap apa yang Allah Ta'ala beri tadi kepada seorang hambanya. Jadi keraguan terhadap doa yang dipinta atau kada boleh, dan keraguan terhadap sesuatu yang sesudah dipinta itu kada boleh. Apalagi sampai sarik lawan Tuhan, wah mantap lagi. Keraguan sesuatu yang saat kita meminta belum diberi, dan keraguan saat kita sesudah diberi, maka keraguan itu menyebabkan buram mata hati seseorang. Kan kacau, muka ini kada kabul juga lagi. Nah, buram tuh hati itu. Karena buram tak ucap kayak itu. Tuhuknya ada berdoa, ada juga lagi ada juga. Nah tuh ucapan orang hati buram. Wa ikhmadan linuri sariratik, dan memadamkan cahaya hati. Ya putus asa tadi. Mungkin ini kadang lagi berdoa aja. Kadang lagi minta terserah Tuhan lagi ada muyak deh jalan. Apalagi kita ucap muyak jalan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ini banyak banget kejadian di umumnya manusia tadi. Makanya jangan membuat ragu tadi itu, jangan menjadikan ragu, jangan ada ragu pada diri tadi itu. Karena sebab apa? Karena untuk menghindari satu, buramnya mata hati, dua, padamnya cahaya pada hati. Artinya secara garis besar, jangan sampai lemah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kada sesuai janji, kada sesuai yang diinginkan atau apa, tetap seorang hamba
layaknya dan sepantasnya senantiasa terus berprasangka baik dengan Tuhannya. Jadi itu hikmah nang ketujuh, singkat aja, ringkas dan mudah, supaya mudah dipahami aja dan mudah dijalani. Jadi sampai sini aja dulu kita. Cuma intinya bila berdoa adabnya tadi dua. Bebulikannya, itu jahirnya. Batin kada boleh ragu. Biasanya bila sudah mulai padam, kabur mata hati itu, berdoa gini kada lagi. Lalu tambahannya lagi disunatkan lagi nang ketiga tuh, dalam adab berdoa itu ilhah. Ilhah tuh merintih, begamat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ulun mohon, ulun pian, ulun anu gemat. Berdoa tuh merintih, meminta seperti mana kayak apa seseorang menghadap raja. Anu orang naik ke kantor kepresidenan, anu Pak Ai, anu Pak Ai, anu. Kita seorang hamba kepada Tuhannya lebih lagi daripada itu. Nah. Ya mau keluar banyu mata gugur. Kada banyu paloh tuh nang gugur. Banyu mata. Nangis. Wow. Itu nang Nusantara kita. Nusantara nang ulama-ulama Nusantara kita di Indonesia itu nang kayak itu. Ilah. Amun guru Saman Padang baginnya kan tetapi panjang dulu asidit. Pas bila tak kumpulan, nang tuha berkisah, jenang tuha bila tak kumpulan. Sidin suruh baca doa selamat, baca sidin. Doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salawat Bismillah, mau salawat. Doa sin sebutin ya Allah ya Rabbi ya Tuhan ulun, pian maha mengetahui semua hajat-hajat kami dan apa yang kami maksud. Amin. Tuh Saman Padang. Ada banyak permintaan hidin. Ya Allah, cuma merintih gitu. Ya Rabbi ya Tuhan. Anu tahu beratan aja hajat kami. Kebanyakan menyambut hajat lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Tanah, rumah, mobil, pesawat, helikopter. Kebanyakan yang disambut. Bagus ya berdoa. Kita bukan kita menghindari dunia kada, karena memang kita butuh dunia itu alat bantu sebagai untuk jembatan menuju kepada akhirat. Nah, cuma yang kada dibolehkan itu berlimpah ruah. Amun membolehkan itu yang dianjurkan itu berlimpah bermanfaat. Amun saraba disambati helikopter, apalagi roket, nuklir sambat juga sekali, bom atom sambat. Minta namanya permintaan yang berlimpah ruah namanya. Apalagi sampai bom nuklir disambat minta. Bisa apa minta Tuhan dia bom nuklir. Jadi adabnya tadi dengan dua, tambahannya ilhah, merintih dalam doa, dan 5 yang berbarengan, dan batinnya tadi kada boleh kita ragu dengan apa nang sudah diberi, dan saat kita pinta belum nampak tanda titik-titik tadi, tetap kita mengatakan sudah dikabulkan Tuhan, barangkali pengabulan itu melewati yang Tuhan pilih, bukan yang kita kehendaki atau yang kita pilih. Nah sampai sini dulu kita. Ada usul kan? Nggih. Di sini. Nggih. Amun masalah andakannya nih kadada pak memadahkan tuh harus tinggi benar kayak ini kadada pak. Cuma dikira-kira yang sekiranya dilihat tuh nyaman. Biasanya andakannya tuh kayak ini pak. Kayak apa orang meminta, kayak apa gambaran seorang hamba. Di situ pang yang sunnah. Tak ke atas sedikit ke apa juga. Lebih mahamba lagi.
Sakurang-kurangnya kayak ini. Amun Tuan Guru Jenderal Ilmi Matapura itu tinggi lagi penghambaannya, tinggi. Ya kan makin menaikkan tangan, makin menundukkan kepala ke sini tuh menandakan gambaran seseorang tuh tinggi penghambaannya. Rasa hamba meminta kepada Tuhan. Tinggi. Tunduk bener kada juapang, cuma pandangan kada ada. Kayak ini. Arah nih kada ada. Enggih. Amun mangbubuan kita bahari malah lagi nak. Nunduk kalau pulang ini bungkuk lawan ininya nih. Belum berdua. Cuma menunduk ke tadi rasa tatap ke sini. Kaki kiblat Baitullah. Cuma asal jangan kayak ini aja itu. Apalagi mata, ya Allah, apalagi mengatakan Tuhan tuh di langit. Wah, ini bukan mengomentari atau yang lain-lain yang pernah berdoa seperti ini. Mungkin aja mereka yang berdoa kayak ini ke atas, atau mungkin aja beliau-beliau tuh kemungkinan berprasangka di hati tadi meninggikan Tuhan, bukan mengatakan Tuhan di atas. Cuma kita memakai yang datang dari Nabi. Cuman yang ceroboh bener enggak ini bang? Kada ceroboh bang lah. Hah? Mama Hawaii bener lain ceroboh bang. Tangan aja duduk. Orang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 amin. Ya. Itu kada ada apaan? Kada ada adab. Hah? Jersidin lu orang kulir ya. Orang kulir mangkat tapi kabul hendak bener lo kawai-kawai enak. Amin, amin, amin. Kadang hati itu bila melihat kayak itu sedih benar. Artinya memang kalau kita amin itu kan artinya kabulkanlah. Ya Allah. Kalau kita meminta kepada Tuhan bilang amin, amin, kabulkan ya Allah, amin, 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 mulhulot. Saya tahu saya itu. Kamu kayaknya bisa tetamu loh nak kakak itu. Bisa tetamu ikan makin gana lawak rancak tak kumpul ka rancak ka mana-mana bisa amin 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 tangan gue titik amin 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 kemana-mana kan sama kayak orang berdoa yang membalik tangan Allah mayadafi al-bala. Ya Allah itu sebenarnya hakikat aja. Hakikat perasaannya ketika Allahumma dfa'annal ghala, ya Allah tolak jauhkan daripada kami al-bala, musibah atau ujian, wal waba penyakit, fa'annal ghala wal waba wal fahsya, segala perbuatan buruk mungkar lah katanya, iwal mungkar dan perbuatan mungkar. Hakikat orang tadi kita kada menanai. Kalau tergantung perasaannya itu mainnya masih merapatakan. Kalau ya arhamar rahimin irhamna, wahai maha penyayang ya sayangi kami. Kalau berbalik tangan tadi kenapa juga tuh biasanya orang nambah hakikat minta singkirkan karena diucapan kalimat bala tadi. Seandainya kada kayak ini bang, kata bapak juga nah kayak ini ya Allah jauhkan tadi kata bapak juga kada berbalik. Leh. Habis beleh. Ya sampai sini. Nonton kita berdua. Itu penghambaan tinggi. Lihat bila sini membaca dua salamat. Mata berpijim, kepala ke sini di sini. Dapat ini. Pon. Amun ininya bebas saja, enggih. Cuma ininya yang disampurkan. Nah,
atau pijem. Lain rasanya meminta ke sini ke atas. Ya Allah ya Rabbi, ini layau pikiran apa nanti lihat ini. Ya Allah, mungkin bisa mengarah ketika memohon ke kiblat, lalu permintaan tuh bujur fokus dan khusyuk. Namun masalah anak lawan keturunan itu tiada lain, paling baik permintaan seperti permintaan para nabi terdahulu. Rabbi habli minas salihin, bahasa kita wahini, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, beri kami keturunan pewaris nabimu, kayak itu aja gitu. Itu udah paling tinggi deh permintaan doa anak tadi. Karena bilanya jadi keturunan pewaris nabi, insya Allah nya bilanya berduitnya bisa mengatur dunianya, bilanya berperilakunya bisa mengatur perilakunya, bila berkata-katanya bisa mengatur perkataannya dengan baik, semua akan dikelola bilanya dengan baik daripada seseorang yang bujur mewarisi pewaris nabi tadi. Jadi secara komplit pewaris nabi aja. Ya itulah, mudah panjang umur, sehat walafiat, bulan depan pulang kita lah, amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus khatimah, ya Allah biha biha, ya Allah bihusn. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli. Yang namanya berhias itu sebenarnya ada dua macam. Hanya kebanyakan umum manusia itu tertuju kepada perhiasan yang zahir, menghiasi batang tubuhnya yang zahir, tapi lupa dan